Gue belum pernah lihat satu pun orang demo turun di negara Arab. Di Saudi Arabia bahkan dilarang bendera Palestina. Kalau saya bilangnya bukan Saudi Arabia itu. Apa itu? Yahudi Arabia. Yahudi Arabia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya ajaran Islam ini, syariat Allah tabaraka wa taala, sangat menjunjung tinggi kehormatan seorang muslim, sehingga sangat tercela dan diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala seorang muslim mengejek, menghina, mencaci, menuduh, memfitnah muslim yang lainnya. Karena harga diri seorang muslim di hadapan Allah adalah merupakan di antara perkara yang sangat agung dan sangat mulia. Sehingga para ulama menyebutkan, orang yang mencela, memaki, menuduh, memfitnah muslim yang lainnya tanpa hak, maka ini adalah merupakan di antara perkara yang diharamkan. Perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang ketika dia menuduh, memfitnah, mencaci, memaki tanpa hak seorang muslim yang lainnya, maka dia terjatuh di dalam dosa besar. Jadi bukan perkara main-main seseorang itu menjatuhkan kehormatan muslim yang lainnya tanpa hak dan tanpa bukti. Oleh karenanya, jamaah rahmatullah, berkaitan dengan kehormatan seorang muslim yang sangat tinggi, yang sangat agung, yang sangat mulia ini, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Nabi SAW mengatakan, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufur. Sesungguhnya mencelah, memaki, menuduh, memfitnah seorang muslim adalah perbuatan fasik. Jadi Nabi SAW menyebutkan pelakunya yang menuduh, yang mencaci, yang memaki, yang memfitnah muslim yang lainnya adalah fasik. Pekerjaannya adalah fasik. Dan ini tidak main jamaah rahmatullah. Kalau antum melihat terjemahan atau penjelasan kata fasik ini, menunjukkan bahwasanya orang ini adalah perusak. Perusak dalam perkara yang diharamkan Allah tabaraka wa taala. Wa qitaluhu kufur. Dan adapun membunuh orang mukmin adalah merupakan kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Maka perhatikan, dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, annahu su'ila an qawli rajuli lirajuli, an qawli rajuli lirajuli. Satu ketika beliau ditanya tentang pernyataan, perkataan seseorang kepada orang lain dengan mengatakan ya fasik, ya khabith. Di mana orang satu ini mengatakan kepada temannya, ya fasik, ya khabith. Wahai orang fasik, ya orang yang suka melakukan kekejian. Qala hunna fawahish. Maka Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, dua kalimat ini atau perkataan-perkataan ini dari orang lain kepada orang lain, ya. Ketika mereka bersengketa, ketika mereka lagi ada permusuhan, kemudian kalimat-kalimat mereka ini, kalimat yang mereka lontarkan, kalimat dengan cacian, makian, dengan mengatakan ya fasik, ya khabith, dan kalimat-kalimat senada atau semakna dengan kalimat ini, maka ini adalah merupakan di antara perbuatan keji. Jadi kalau ada orang mengatakan Yahudi Arabia, maka ketahuilah jamaah rahmatullah, perkataan ini adalah perkataan keji, perkataan buruk, perkataan dusta dari seseorang yang dikatakan Haikal Hasan, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Jaga lisanmu dari mencela, memaki kaum muslimin, karena itu adalah merupakan perkara yang sangat besar. Apatah lagi kau menuduhnya antek Yahudi, mengatakan Yahudi Arabia, maka ini adalah merupakan di antara kekejian, mulutnya kotor, tidak beretika dan tidak beradab. Dan kita lihat jangan rahmatullah, orang-orang seperti ini banyak di media sosial. Dengan mudahnya dia mengucapkan kalimat-kalimat keji, dengan mudahnya dia mengumpat, mencelah, memaki kaum muslimin yang lainnya yang tidak sepikiran, kotor dengannya.
Mana ada kaum muslimin yang berjalan di atas manhaj sunnah ini yang menghalalkan demonstrasi? Tidak ada. Jadi Masya Allah di Saudi Arabia benar-benar menegakkan sunnah Nabi SAW, menjalankan ajaran-ajaran tauhid Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kalau antum ingin mendapatkan demonstrasi di Saudi Arabia, tidak ada, karena mereka adalah negeri damai. Tidak suka kerusuhan, tidak suka dengan pertikaian. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga kedamaian orang-orang yang beribadah dari seluruh negeri. Apa jadinya? Ya, ini buat babe Haikal Hasan ini, yang saya ingin nasihati, jaga mulutmu, jaga lisanmu supaya engkau tidak menjadi orang yang fasik, yang rusak. Ketika mungkin antum melihat di Saudi Arabia itu sering demonstrasi, maka orang teralihkan perhatiannya dengan ibadah, yang fokus ibadah dengan demonstrasi. Dan ini adalah pemikiran bodoh, lisan jahat dari seorang Babe Haikal Hasan yang mengatakan Yahudi Arabia. Ini adalah merupakan mulut yang sangat keji dan tidak keluar dari sifat orang-orang beriman kecuali orang munafik. Ya, berapa juta antum menuduh orang-orang yang ada di Saudi Arabia sebagai Yahudi Arabia. Na'udzubillah. Berapa juta antum tuduh dengan tuduhan yang sangat keji, lisannya antum sangat keji. Na'udzubillah. Maka orang-orang yang mengucapkan kalimat-kalimat keji, kalimat-kalimat hinaan, kalimat-kalimat keburukan kepada muslim yang lainnya adalah merupakan di antara perbuatan keji. Fihinna ta'azir. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan ketika seseorang mengatakan demikian, maka dia mendapatkan dosa di sisi Allah. Dan insyaAllah ta'ala si Babe Haikal Hasan ini akan menanggung dosanya dengan kalimat yang dia ucapkan. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadits yang sahih, ada seseorang yang mungkin enteng, ringan, menganggap remeh, menganggap cemeng apa yang dia ucapkan. Padahal ucapannya inilah yang menyeretnya ke dalam neraka. Dan betapa banyak ucapan yang ringan, yang enteng dipandang sebelah mata, zikir yang ringan yang mungkin dia ucapkan, tetapi itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Lihat zaman rahmatullah, betapa lisannya nanti orang ini akan membuat dia menyesal pada hari kiamat, karena dia akan menanggung semua akibat dari lisan-lisan kotor mereka terhadap saudara muslim yang lainnya. Maka tidak boleh orang lantang mengatakan demikian terhadap muslim yang lainnya tanpa hak, karena itu adalah merupakan di antara dosa besar. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam kitab Al-Azkar halaman 314, wa minal alfadhil al-mathmumatil musta'amalati fil 'ada qaulu syakhsin liman yukhasimuhu ya himar yatis yakal. Di antara lafaz yang tercela yang sering digunakan seseorang ketika mereka ada sengketa, ada permusuhan dengan muslim yang lainnya, maka dia mengatakan wahai keledai, wahai tis, wahai anjing, na'udzubillah, wa nahwu dzalik, dan selain daripada itu, fahadza qabihun min wajhain. Maka perkataan lafaz seperti ini adalah perkataan yang buruk, perkataan keji dari dua perkara. Yang pertama adalah annahu kadzib. Perkataan ini adalah perkataan dusta. Bagaimana kau mengatakan orang manusia dengan perkataan anjing atau keledai atau yang semisalnya, na'udzubillah. Maka ini juga menjadi peringatan buat kalian semuanya yang sering gampang mengatakan ya anjing. Mungkin mengatakan ini adalah kebiasaan saya Ustaz di kampung saya. Ini tidak boleh. Kebiasaan atau bukan kebiasaan, orang mukmin itu selalu menjaga lisannya dari mengatakan hal-hal yang menyakiti saudaranya muslim yang lainnya. Bicara-bicara kotor, kalau kita di Bugis Makassar adalah bicara kotor. Tidak boleh orang mudahnya berbicara kotor, berbicara keji terhadap muslim yang lainnya. Tidak boleh, zaman rahmatullah. Ini diantara dosa besar. Diantara dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia dengan menciptakannya fi ahsanin taqwim, dengan sebaik-baik penciptaan. Bagaimana mungkin Anda mengatakan manusia yang Allah ciptakan dengan sesempurna mungkin dengan perkataan anjing, keledai, babi dan sejenisnya? Maka ini tidak boleh, haram hukumnya. Haram hukumnya seorang muslim mengucapkan kalimat ini. Dan tidaklah keluar dari kalimat ini kecuali orang yang fasik. Walaupun dia mengatakan dirinya ustadz, kiai dan sebagainya. Tapi kalau sering berbicara kotor, menuduh muslim yang lainnya, dia bukan seorang ustadz. Tetapi dia seorang tukang fitnah yang menyebarkan kebohongan di antara kaum muslimin. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua adalah idza. Dengan mengucapkan kalimat keledai, anjing, babi dan sebagainya, kalimat-kalimat kotor yang lainnya, maka ini juga menunjukkan bahwasanya kita menyakiti muslim yang lainnya. Tidak boleh zaman rahmatullah seorang muslim itu lantang dan lancang
mengucapkan kalimat-kalimat kotor untuk menyenangkan hatinya ketika dia marah dengan muslim yang lainnya atau tidak sejalan dengan muslim yang lainnya, seperti yang dilakukan Babi Haikal Hasan dengan mengatakan Yahudi Arabia untuk menyenangkan hati yang penuh dengan kemarahan dan kebenciannya terhadap muslim yang lainnya. Ini tidak boleh. Ente apa haknya dengan Saudi Arabia? Dan apa yang Anda telah lakukan dengan Palestina dibandingkan dengan Saudi Arabia? Antum harus tahu Babi Haikal Hasan ini yang mulutnya kotor ini, hatinya kotor. Karena sesungguhnya lisan yang kotor dari hati yang kotor. Sesungguhnya lisan yang buruk berasal dari hati yang buruk. Babi Haikal Hasan, antum harus tahu berapa yang disumbangkan negeri Saudi Arabia untuk saudara kita di Palestina. Antum harus tahu. Itu tercatat zaman rahmatullah kalau kita baca di berita di media sosial. Ya. Hampir Raja Salman itu menyumbangkan 30 juta rial atau setara dengan 124 miliar. Dan rakyatnya juga menyumbang 83 miliar. Bahkan hampir sumbangan ini tembus 1,3 triliun. Belum lagi negosiasi ya, sidang yang dilakukan oleh putra mahkota Raja Saudi Arabia yaitu Raja Pangeran Muhammad. Kemudian bahkan beliau menyerukan untuk memboikot di Saudi Arabia, memboikot semua produk-produk yang mendukung Zionis Israel. Jadi kalau antum tidak tahu perkaranya, tidak tahu model seperti apa, prinsip negosiasi negara orang lain, tidak usah dicampuri negara orang lain. Ya, kalau misalnya Arab Saudi juga tidak membantu, maka tidak ada haknya kita kemudian memaksakan. Tapi Masya Allah nyatanya mereka ini sangat luar biasa. Warganya menyumbang dana yang sangat fantastis. Yang kita saja belum tentu bisa melakukannya. Kita tanya Bapak Haikal Hasan, kita tantang si Haikal Hasan ini. Berapa triliun yang dia sudah sumbangkan untuk Palestina? Apa yang dia telah lakukan untuk saudara kita di Palestina? Tidak usah berkoar-koar seperti burung beok yang tidak memiliki kapasitas berbicara dalam perkara tersebut. Nah, kita semua prihatin, kita semua sedih, kita semua merasa marah geram dengan apa yang dilakukan oleh Zionis Israel, tapi perlu perjuangan ini dengan pendekatan-pendekatan bilateral yang dilakukan oleh negara yang lainnya. Indonesia juga tidak lantas kemudian mengirim pasukannya, tidak bisa. Karena ada aturan-aturan. Inilah zaman rahmatullah. Ketika seseorang hanya bisa membeok berbicara dengan lantang, dengan fasih tanpa melakukan apapun yang dia bisa lakukan. Seperti bencong dan banci yang hanya bisa berteriak di media sosial seperti ini untuk kaum muslimin membenci negara Arab Saudi Arabia. Maka ini adalah merupakan di antara kebodohan Babi Haikal Hasan. Kemudian An-Nakhi rahimahullah mengatakan, "Idza qala rajulun lirajuli ya himar ya khinzir qila lahu yawm al-qiyamah ara'aitani khalaqtahu himaran aw ara'aitani khalaqtahu khinziran." Ketika seseorang mengatakan wahai keledai, wahai babi, maka pada hari kiamat Allah mengatakan kepadanya, apakah engkau melihat saya menciptakannya seperti seekor keledai ataukah aku menciptakannya seperti seekor babi? Maka Babi Haikal Hasan ini akan pada hari kiamat menjadi di antara orang-orang yang merugi pada hari kiamat ketika mengucapkan kalimat-kalimat kotor dan keji seperti ini. Ini tuduhan sangat luar biasa. Zaman rahmatullah. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Allah mengancam orang-orang siapapun di antaranya, mau ustaz, mau kiai, mau habib, mau babi dan sebagainya, mereka yang mengatakan memfitnah orang-orang muslim tanpa hak, tanpa kebenaran, kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab jahannam wa lahum adzabul hariq, dan bagi mereka adalah azab yang sangat azab yang terus berkobar pada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zaman rahmatullah, yang terakhir yang kita bisa sampaikan untuk kalian netizen, kemudian hater, hati-hati mengucapkan kalimat mungkin Anda anggap enteng, memfitnah, mencaci, memaki dengan mengatakan Wahabi itu adalah antek Yahudi, buatan Yahudi. Hati-hati antum pada hari kiamat. Jangan sampai Anda merasa ujub hebat dengan ibadah Anda, sementara Anda melakukan lisan-lisan ini yang mungkin Anda sudah lupakan tahun-tahunan, tetapi pada hari kiamat semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya
mencela memaki muslim adalah diantara sebab kebinasaan seseorang. Hati-hati. Jadi kalau antum terbiasa mencela, memaki, menuduh, memfitnah, maka perkataan antum inilah yang akan membawa antum kepada kebinasaan. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sababul muslim kal musyrifi 'ala al-halaka. Perhatikan, Nabi SAW mengatakan orang yang suka mencaci, memaki, memfitnah, menuduh muslim yang lainnya, maka ini diantara perkara yang akan menjerumuskan dia ke dalam neraka, ke dalam kebinasaan. Kata para ulama, ta'addi 'alal muslim bisyatmi wal adha mithlul mu'ri nafsahu lil haraka. Orang yang suka menuduh, memfitnah, memaki muslim yang lainnya, maka itu adalah diantara perkara yang seolah-olah dia membawa dirinya kepada kebinasaan itu sendiri. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Hati-hati kalian yang suka menuduh tidak, yang suka menuduh tanpa hak. Kebatilan ini akan membinasakan antum dan membawa kepada kehancuran dalam diri antum. Kemudian perkara yang kedua, jamaah rahmatullah. Orang yang saling mencaci maki, orang yang suka mengadu domba, memfitnah kaum muslimin yang lainnya, dia adalah merupakan syaitanun marid. Nabi SAW mengatakan, al-mustabbani syaitanani yataharani wa yatakathibani. Sesungguhnya orang-orang yang suka saling mencaci maki, saling memfitnah, saling menuduh, maka mereka adalah syaitan yang yataharan wa yatakadzaban. Mereka ini adalah syaitan pendusta yang suka melemparkan tuduhan-tuduhan keji kepada satu sama yang lainnya. Maka hati-hati. Kemudian yang ketiga, jamaah rahmatullah, orang yang mencela, memaki, memfitnah muslim yang lainnya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan merugi. Disebutkan Nabi SAW mengatakan, "Atadaruna manil muflis?" Tahukah kalian orang-orang yang merugi itu? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qal al-muflis man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa yanti wa qad syatama hadha wa kadhaba hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanati fa in funiyat hasanatu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma tarha fin nar. Nabi SAW mengatakan orang yang merugi itu adalah orang yang nanti pada hari kiamat datang dengan membawa pahala salatnya, puasanya, zakatnya, akan tetapi dia pernah menuduh, mencaci, memaki, mengambil hartanya muslim yang lainnya, menumpahkan darah muslim yang lainnya, maka kebaikannya itu diambil dan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Dan ketika kebaikannya orang yang penzalim ini, orang yang buruk, jelek ini, orang yang rugi ini habis, maka orang yang terzalimi ini diambil keburukannya dan diberikan kepada orang yang menzaliminya. Orang yang menzaliminya. Hati-hati. Jadi jangan sampai ente sudah merasa hebat ibadahnya, sudah merasa hebat pahalanya, sudah merasa berjuang di jalan Palestina, kemudian ente dengan seenak-enaknya berkuar-kuar, menuduh, memfitnah, memaki, mencaci, memaki, menuduh yang tidak-tidak kaum muslimin, maka ini adalah diantara merupakan perkara orang-orang yang merugi. Alhamdulillah, ahli sunnah wal jamaah, orang-orang yang berada di atas jalan yang hak ini tidak pernah melakukan keburukan-keburukan yang seperti itu. Lisannya sangat kotor, menuduh orang-orang yang berjalan di atas manhaj sunnah, yang menjaga kemurnian agama Islam, dengan memprovokasi umat dengan ucapan Yahudi Arabiyah. Na'udzubillah, Yahudi Arabiyah, ente yang Yahudi. Kemudian jamaah rahmatullah, ketika seseorang itu mengucapkan kalimat-kalimat keji, kotor yang seperti ini, maka kalimat ini akan ke langit, kemudian tertutup, tidak ada sesuatu yang dia dapatkan. Misalnya dia mengatakan anjing atau Arabia, Yahudi Arabia, ucapan ini ke langit, kemudian dicari siapakah pemilik kalimat lafaz ini, kemudian tidak ada, diturunkan ke dunia, lihat ke kanan ke kiri, tidak ada. Maka ucapan ini kalau benar maka kembali kepada apa yang dia tuduhkan, tapi kalau tidak maka kembali kepada dirinya. Maka pertanyaan sekarang, kalau ucapannya ente benar, Babi Haikal Hasan, tentang negeri Arab Saudi yang ente tuduh dengan Yahudi Arabia, itu kalau benar maka kembali kepada apa yang antum tuduhkan. Tapi kalau tidak, maka ente lah Yahudi. Hati-hati jamaah rahmatullah. Hati-hati. Jangan sampai antum mengucapkan kalimat keji, kalimat kotor dengan mengatakan fulan ini antik Yahudi, kembali kepada diri ente. Dengan mengatakan Zionis Wahabi, kembali kepada ente. Hati-hati. Jangan
ucapkan sebuah kalimat yang membuat ente menyesal pada hari kiamat. Terakhir zaman rahmatullah, sebab yadkhulullahu nar. Orang yang suka mencaci, memaki, memfitnah kaum muslimin yang lainnya, maka dia menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya ada seorang wanita yang kuat ibadahnya, yang kuat zikirnya, yang kuat puasanya, yang kuat sedekahnya, tapi dia ini suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi SAW? Orang wanita ini masuk ke dalam neraka. Dan kemudian disebutkan ada lagi wanita yang biasa sholatnya, yang biasa zikirnya, yang biasa zakatnya, sedekahnya, yang biasa puasanya, tapi dia tidak pernah menyakiti saudaranya dengan lisannya. Apa kata Nabi SAW? Wanita ini berada di dalam syurga. Lihat zaman rahmatullah, betapa kalimat enteng, kalimat ringan, kalimat yang kita pandang sebelah mata, tapi ketika itu adalah merupakan di antara dosa besar, bahkan yang menghancurkan semua amalan-amalan kita. Maka ini di antara kerugian kalau kita mengucapkan kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat keji kepada muslim yang lainnya tanpa hak, bahkan dengan haknya saja kita harus berikan porsinya dengan hak. Maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang menuduh tanpa bukti? Zaman rahmatullah. Na'udzubillah, nasallahu salamatan wa afiyah. Semoga Abu Hakal Hasan ini bertobat dan mengklarifikasi pernyataannya. Kalau tidak, maka dia adalah seorang Yahudi yang berpura-pura masuk ke dalam Islam. Apakah dia terima dengan perkataan ini atau tidak? Tentunya orang tidak mau dituduh, tidak mau dicaci, tidak mau dimaki. Maka bagaimana dengan dia tuduh negara Arabia seperti Yahudi Arabia? Hadza wallahu alam bisawab.